مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anna ila halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara pembelajaran bahasa Arab secara online. Kita sampai pada pertemuan ke-22 ya. Melanjutkan tentang al-i'rab. Pada pertemuan kemarin ke-21 telah kita sampaikan bahwa kalimah atau kata dalam bahasa Arab dalam hal perubahannya ada jenis kata yang mu'rab dan ada jenis kata yang mabni. Jenis kata yang mu'rab adalah kata yang huruf akhirnya itu bisa berubah sesuai dengan amilnya atau jabatan yang ada dalam sebuah kalimat. Sedangkan jenis kata mabni itu adalah kata yang tidak bisa berubah huruf di akhir katanya. Walaupun dia menempati posisi di depan, di belakang, atau di tengah, itu huruf akhir dari kata yang mabni itu tidak bisa berubah. Misalnya isim mausul yaitu alladzi. Jaa alladzi yasumu. Telah datang orang yang sedang berpuasa. Ra'aitu alladzi yasumu. Aku melihat orang yang sedang berpuasa. Marartu billadzi yasumu. Aku melewati orang yang sedang berpuasa. Alladzi di kalimat pertama menjadi pokok kalimat, harusnya dia marfu', tapi karena dia mabni, perubahan di akhir katanya tidak bisa terlihat. Di kalimat kedua dia menjadi maf'ul bih, objek, sama posisinya tidak berubah. Di kalimat ketiga dia menjadi majrur, isim yang dimajrur atau yang dijarkan dengan huruf bi, itu tidak terlihat perubahannya. Nah, isim yang mabni ini relatif lebih sedikit jumlahnya. Dia hanya ada pada beberapa isim, sementara yang fi'il itu ada di fi'il madhi dan fi'il amar. Sedangkan untuk isim yang mu'rab itu lebih banyak jumlahnya, dan untuk yang fi'il itu lebih sedikit, yaitu hanya di fi'il mudhari' saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kata atau lafadz yang dirofakkan, yang hukumnya marfu'. Tandanya apa saja kata yang dirofakkan itu?
telah kita sampaikan ya bahwa untuk tanda dhammah itu nomor 1, tanda rafa berupa dhammah itu adalah tanda rafa yang asli. Sedangkan alamatu al-raf'i al-far'iyah, tanda cabang untuk rafa itu ada al-wawu, ada al-alif, dan ada an-nun. Ada 3 ini ya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tanda ini ya. Untuk tanda rafa yang berupa ad-dhammah, yang mana ini adalah merupakan alamatu ar-raf'i al-asliyah, tanda rafa yang asli itu adalah dhammah. Ada di beberapa kata, yaitu 4 kata, yang 3 ini adalah untuk isim dan yang 1 adalah untuk fi'il. Yang ada di isim adalah dhammah ini tanda rafa untuk isim mufrad, isim yang tunggal, isim dhohir yang nampak, yang jelas, yang jumlahnya, bilangannya itu 1. Apakah dia mudzakkar atau muannats, tidak ada bedanya ya, sama saja. Misalnya qala Muhammadun, telah berkata si Muhammad. Kalau kita rubah menjadi muannats juga boleh. Qalat Fatimatu, telah berkata si Fatimah, misalnya ya. Jadi posisi isim di sini adalah nama orang Muhammad, itu kenapa dirofakkan? Jabatannya, amilnya karena dia menjadi fa'il, pelaku ya, yang melakukan pekerjaan berkata di dalam kalimat ini adalah Muhammad. Jadi sebagaimana yang sudah kita sering tekankan, untuk i'rab ini ada 4 poin. Yang pertama, dia posisinya sebagai apa? Jabatannya. Kemudian hukumnya apa? Tandanya apa? Sebabnya kenapa? Kita kembali ke Muhammad ini. Posisi amilnya, jabatannya dia sebagai fa'il, fa'ilun. Hukumnya apa fa'il itu? Rafa, marfu'un. Tandanya apa dia? Dhammah. Tandanya dhammah. Sebabnya isim mufrad. Nah, jadi ini 3 atau 4 ya, 4 poin yang harus dijawab dalam setiap mengi'rabkan ya. Poin pertama, jabatannya. Poin kedua, hukumnya. Hukumnya apa? Kalau di sini marfu semua. Poin ketiga, tandanya apa? Poin keempat, ini sebabnya kenapa. Baik, itu ya. Setiap kata kita uraikan dalam 4 poin seperti itu. Yang kedua, tanda dhammah ini dipakai untuk jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak artinya plural. Plural dalam bahasa Arab berarti jumlahnya 3, 4, dan seterusnya sampai lebih. Kalau yang 2 itu bukan jamak. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris 2 sudah dibuat plural ya. Kalau kita bahasa Arab ini jamak dikatakan plural itu adalah kalau 3 dan seterusnya ke atas. Jamak taksir maksudnya jamak yang tidak beraturan, yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya di sini Alkitab, Al-Kutubu jadidatun. Al-Kutub adalah isim jamak taksir.
mufradnya, bentuk tunggalnya al-kitabu. Jadi bisa dibedakan al-kitabu ada alif di setelah ta, sementara jamaknya al-kutubu. Jamak yang tidak beraturan ya, yang berubah dari bentuk mufradnya. Kalau jamak yang mudzakkar salim kan al-kitabuna ya. Muannas salim al-kitabatu, tapi itu tidak boleh. Menjamakkan al-kitab menjadi al-kitabuna tidak boleh. Begitu pula dijamakkan menjadi al-kitabatu tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena alkitab ini isim yang tidak berakal. Jamak mudzakkar salim itu untuk manusia yang laki-laki. Jamak muannats salim itu untuk manusia yang perempuan. Kalau benda padat, benda cair yang tidak bisa berpikir, tidak berakal, ketika dijamakkan itu diposisikan pada jamak taksir. Al-kitabu menjadi al-kutubu. Al-masjidu menjadi al-masajidu. Al-madrasatu menjadi al-madarisu. Nah, jadi kata benda yang tidak berakal ketika dijamakkan itu memenuhi, mengikuti wazan pola pada jamak taksir. Sedangkan bagi jamak atau bagi kata tertentu yang memiliki makna dia adalah berakal, bisa masuk ke jamak taksir asalkan memang penggunaannya seperti itu. Misalnya ar-rajulu. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, itu contohnya ar-rajulu kan berakal, laki-laki. Seorang laki-laki. Jamaknya apa? Jamaknya ar-rijalu. Loh, kenapa bukan jamak mudzakkar salim, Ustadz? Ar-rajul, misalnya ar-rajulun. Nah, misalnya begitu ya pertanyaannya. Jawabannya karena Al-Quran menggunakan kata ar-rajul dijamakkan ke jamak taksir. Misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Bahwasanya laki-laki itu, orang-orang laki-laki itu, suami-suami itu adalah menjadi pemimpin-pemimpin terhadap istri-istrinya. Jadi penggunaan ar-rijal itu jamak taksir di sini. Tidak ada penggunaan ar-rijal dalam bentuk jamak mudzakkar salim dalam penggunaan bahasa Arab. Yang dipakai adalah untuk ar-rajul satu, kalau banyak ar-rijalu. Kalau qawwamuna itu juga jamak, ar-rijalu mubtada. Ya, mubtada kalau kita uraikan, mubtada marfu'un rafa bi dhammah, tandanya dengan dhammah karena sebabnya ini. Jamak taksir. Qawwamuna khobarnya. Khobar itu juga jabatan yang hukumnya marfu'. Dia adalah khobar marfu' bil wawi, ya, tandanya dengan wawu. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Qawwamuna. Jadi itu ya, tetap 4 poin itu jangan dilupakan pada saat kita mengi'rab. Jadi jamak taksir di samping dia untuk menjamakkan kata yang tidak berakal, dia juga dipakai untuk beberapa kata yang menunjukkan isim untuk yang berakal. Ya, seperti yang di sini
yang sudah kita contohkan beberapa pertemuan yang termasuk di sini, at-tullabu. At-tullabu adalah jamak taksir dari kata-kata at-talib. At-talib jamaknya at-tullab, tidak ada at-talibuna, tidak ada. Yang ada adalah at-tullabu atau at-talabatu ya. Baik ya. Jadi al-kutubu jadidatun. Al-kutubu mudzakkar mubtada, hukum mubtada marfu. Ya, jadi posisinya sebagai mubtada saya garis bawah ini, mubtada marfu bi dhammah li'annahu jamak taksir. Nah, untuk khobarnya ini sudah kita bahas juga, ini sebagai pengulangan ya. Khabar dari al-kutub adalah jadidatun. Khabar marfu bi dhammah li'annahu isim mufrad. Sama juga. Tapi ada hal yang agak berbeda di sini, bahwa al-kutub itu jamak, jadidatun mufrad. Al-kutub jamak taksir untuk mudzakkar, jadidatun itu muannas. Nah, bagaimana jawabannya? Sudah kita sampaikan bahwa hukum jamak taksir ini untuk yang tidak berakal dihukumi muannas majazi. Jenis kelaminnya dihukumi perempuan yang kiasan ya, majazi yang majaz, yang analog. Dianalogkan dia seperti perempuan. Hanya kategori saja ya. Sama taksir yang tidak berakal dihukumi muannas majazi. Kalau jamak taksir yang berakal, misalnya ar-rijaluna, tadi seperti qawamuna ya, atau hadiruna, itu tidak boleh ya. Ar-rijalu misalnya qawamatun, yang tidak bisa. Ar-rijalu hadiratun, ya itu juga tidak boleh ya. Yang boleh adalah jamak taksir yang tidak berakal, itu hukumnya muannas majazi, sehingga ketika kita melekatkan sifat keterangan untuk dia, maka itu menyesuaikan posisinya seolah-olah dia muannas. Al-kutubu jadidatun, tidak boleh al-kutubu jadidun. Kalau mufrad boleh al-kitabu jadidun, al-kitabani jadidani. Tapi kalau al-kutubu jadidatun, ada tambahannya itu ya. Baik, yang ketiga adalah jamak muannas salim. Kata plural yang mengandung jenis kelamin perempuan, salim, yang tidak berubah dari bentuk mufradnya. Ini saya ambil dua contoh supaya sekaligus menjelaskan tentang isim apa saja yang dirofakkan. Contoh ini adalah kanat al-muslimatu solihatin. Adalah orang-orang muslimah, muslim perempuan itu solihat, wanita-wanita yang solihat, yang baik-baik. Kita lihat, kanat adalah memiliki fungsi tarfa'ul isma, merofakkan isim, watan sibul khobar, menasabkan khobarnya. Al-muslimat adalah isimnya kanat. Setiap isim kanat maka hukumnya marfu. Ini rofa. Tandanya apa? Dengan dhammah. Sebabnya kenapa? Jamak muannas. Ketemu ya, 4 ini ketemu, akan ketemu poin 4-4-nya ini, dan itu sebagai tanda bahwasanya kita memahami nahwu itu kalau kita sudah faham tata cara mengi'rab sebuah kata dalam kalimat. Kanat al-muslimatu solihatin. Kebalikannya untuk contoh berikutnya, innal muslimat solihatun, innal muslimati. Inna ini memiliki fungsi tansibul isma, menasabkan isimnya ini,
wa tarfa'ul khobar, merofakkan khobarnya, jangan kebalik ya, kebalik-balik biasanya kalau kita yang kurang memahami, kurang hafal, kebalik-balik. Tapi lihat saja ayatnya. Innallaha ghafurur rahim. Nah, ayatnya kan innallaha, bukan innallahu ya. Wa kanallahu ghafurur rahima. Nah, wa kanallahu itu ayat-ayat yang banyak sekali di ujung-ujung ayat itu ditegaskan ketika Allah cerita tentang apa, itu disesuaikan konteksnya dengan Asmaul Husna yang disebutkan Allah di sini. Baik ya. Jadi al-muslimat itu mansub. Sedangkan sholihatun khobarnya inna marfu'. Tanda rafa'nya dhammah karena dia adalah apa? Jamak muannats salim. Salim artinya selamat dari perubahan, tidak berubah dari isim mufradnya. Yang 1, 2, 3 ini adalah isim. Yang keempat ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini hukum asalnya marfu'. Ketika tidak diawali oleh huruf nasab maupun huruf jazm, maka dia berada pada hukum awalnya, yaitu marfu'. Contohnya, at-thalibu yadrusud darsa. Seorang siswa itu sedang mempelajari pelajarannya. Kita lihat di sini, yadrusu. Yadrusu apa? Belajar. Sebelum yadrusu tidak ada huruf apapun. Tidak ada huruf nasab, contohnya an. Tidak ada huruf jazm, contohnya lam. Kalau ditambahkan nasab atau jazm di sebelum yadrus ini berubah. At-thalibu an yadrusa, misalnya arada thalibu an yadrusa. At-thalibu lam yadrus. Kalau ada huruf nasab atau huruf jazm maka berubah. Sinya ini sebagai huruf akhir berubah. Baik ya. Yusalli al-muslimun. Oh, ini contoh untuk ini ya. Untuk jamak mudzakkar ini. Jadi at-thalibu yadrusu, kenapa ini? Saya tuliskan tidak diawali huruf, sebabnya ini ya. Jadi li'annahu litakhallihi, atau karena dia tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Karena tidak diawali oleh huruf nasab dan jazm maka dia marfu'. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Limadza? Alamatu raf'i bi dhammah. Kenapa tandanya dengan dhammah? Karena dia tidak bersambung dengan huruf apapun sesudahnya. Apakah itu huruf dalam bentuk kata sambung atau dhamir mutasil ataukah nun ya, itu tidak ada. Jadi depannya tidak ada huruf, belakangnya enggak ada, maka kembali ke harokat dhammah sebagai tanda rofaknya. Itulah tanda-tanda rofak berupa dhammah. Yang kedua, tanda rofa yang sifatnya far'i, cabang. Di sini ada 3 macam. Wawu ya digunakan sebagai tanda rofa untuk 3 macam jenis huruf atau jenis kata maksudnya ya. Yaitu untuk jamak mudzakkar salim. Seperti yusolli al-muslimuna, orang-orang muslim itu sholat. Al-muslimuna jabatannya dalam kalimat amilnya di sini sebagai fa'il dari kata kerja yusolli. Telah sedang sholat orang-orang muslim itu. Yusolli al-muslimun. Al-muslimun fa'ilun. Poin pertama. Hukumnya apa? Marfu'. Tandanya apa? Bil wawi, wawu. Sebabnya kenapa? Jamak mudzakkar salim. Nah, ya, itu. Yusolli al-muslimuna. Kalau kita mau rubah fa'il boleh. Yusolli at-thalibu boleh. Yusolli al-muslimani juga boleh.
Kalau perempuan tusolli al-muslimatu, ada perubahan di ya-nya. Yang kedua adalah isim yang jumlahnya 5, yang disebut dengan al-asmaul khamsah. Ini khusus ya. 5 isim tertentu yang punya spesifik. Ketika dirofakkan tandanya dengan wawu. Ketika dia nasab tandanya dengan alif. Ketika dia majrur tandanya dengan ya. Contohnya abun, akhun, hamun, fudhu. Abi ja'a. Dibalik juga boleh. Ja'a abi, cuman di sini posisinya supaya dia menjadi mubtada, ada beda sedikit dengan fa'il ya. Jadi abi ja'a, abi mubtada, ja'a khobarnya berupa khobar jumlah fi'liyah, dan abi tidak bisa menjadi fa'il ya. Sudah kita terangkan bahwasanya fa'il itu posisinya jatuh setelah fi'il, kata kerja. Kalau ada kata benda yang mendahului kata kerja, maka itu bukan fa'il, itu adalah kata benda yang fungsinya mubtada untuk disebut sebagai mubtada. Isim yang jatuh di depan adalah mubtada, ja'a khobarnya. Akhi ja'a atau ja'a akhi. Terus hamu, fu, nah, fu itu mulut maksudnya, dhu yang memiliki. Ja'a dhu malin, telah datang orang yang memiliki harta itu. Orang kaya maksudnya ya. Baik, inilah penggunaan tanda rafa yang berupa al-wawu ya, berupa wawu. Jadi wawunya bukan wawu jamak. Ini kalau ditanya misalnya apa bedanya wawu yang ada di muslimun dengan wawu yang ada di fi'il mudhari' yadhabuna, itu berbeda. Kalau wawu di sini adalah tanda rafa. Kalau wawu di sini itu kata ganti yang berfungsi sebagai fa'il. Kalau na itu sebagai pengganti nun yang terbuang, sedangkan na di sini adalah untuk tanda i'rab rafa. Nah, ini memang beda ya. Baik, sementara yang ketiga, tanda rafa yang ketiga adalah al-alif. Sudah kita sampaikan juga apa bedanya alif dan hamzah. Di awal-awal dulu sudah kita sampaikan. Hamzah itu jatuh di depan. Akroma, ijtahada, istaghfara misalnya, yang bentuknya seperti tiang, kemudian terletak di depan kata ataupun depan kalimat boleh, bisa dipastikan itu adalah hamzah, bukan alif. Kalau alif itu ada di tengah atau di akhir, dan bentuknya itu seperti dipatenkan pada sukunnya. Apa itu tadi? Bentuknya ya. Untuk yang alif itu disukunkan. Kalau untuk hamzah itu ada harokatnya ketika dia di depan ya. Ketika di tengah maka dia tidak ada bacaannya. Baik, al-alif adalah isim musanna untuk tanda i'rab rafa untuk isim musanna. Contohnya dzaba at-talibani. At-talibani isim musanna, kemudian posisinya fa'il. Sebabnya hukumnya fa'il apa? Jadi fa'il dulu ya, jabatannya, hukumnya marfu', tanda rafa'nya alif, sebabnya isim musanna. Baik, itu hanya satu saja alif ini, isim musanna ya. Dzaba at-talibani, tidak boleh ini dijamakkan kan, ini ya setiap fi'il itu pasti mufrad dan ini fa'ilnya ya. Yang keempat yang terakhir adalah tanda rafa dengan nun. Ini khusus untuk fi'il mudhari'. Subutun nun kalau lengkapnya. Penetapan huruf nun.
Contohnya at-talibani yadhhabani. Jumlah ismiyah ya. 2 orang siswa itu sedang pergi. Yadhhabani kalau di-i'rabkan ya at-talibani itu mubtadaun marfu'un bil alif li'annahu ism musanna. Ini ya, seperti ini. Kalau at-talibani ini. Contoh untuk ini. Sementara yadhhabani, yadhhab sendiri itu adalah fi'il mudhari' yang dia itu marfu' ya. Tanda rafa'nya itu dengan keberadaan nun, penetapan nun, karena dia tidak bergabung dengan ini ya. Tidak diawali oleh harf. Ini. Baik. Contoh yang kedua at-tulabu yadhhabuna. Para siswa itu mereka sedang pergi. At-tulab mubtada, yadhhabuna khabarnya. Yang ketiga anti tadhhabina, engkau perempuan sedang pergi. Jadi tadhhabina itu nunnya di sini beda dengan nun yang di yadhhabuna. Nun yang di tadhhabina ini nun niswah, nun yang menunjukkan arti perempuan. Sedangkan ya di sini adalah untuk fi'il mudhari' ya. Yang ini tadhhabina, anti tadhhabina. Jadi penetapan nun, sedangkan ya ini adalah untuk menyesuaikan ya. Karena dia dhamir mustatir ya, takdirnya anti tadhhabina. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, ini adalah tanda-tanda rafa ya, bisa kita cari dalam Al-Qur'an. Kita coba teliti yang mana ayat-ayat yang tanda i'rab rafa'nya itu menggunakan dhammah, mana yang menggunakan wawu, mana yang menggunakan alif, mana yang menggunakan nun. Insyaallah itu akan menambah pemahaman kita ya terhadap Al-Qur'anul Karim. Ketika kita mengetahui i'rab itu akan bisa kita mengetahui, memahami. Misalnya begini ya, ayat di surat Al-Baqarah, wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Wa idibtala, dan ingatlah ketika telah memberikan ujian Ibrahima kepada Nabi Ibrahim. Siapa? Rabbuhu, Tuhannya. Ini enggak boleh dibaca kebalik ya. Kalau dibaca kebalik ini bisa salah arti dan bahaya ya. Karena kalau kita baca sesuai dengan Al-Qur'an, dan ingatlah ketika Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah sebagai fa'ilnya, pelaku, Nabi Ibrahim sebagai objeknya. Jadi rabbuhu harus dibaca dhamma di sini. Wa idzibtala Ibrahima rabbu, walaupun rabbuhu taruh di belakang, tapi dia posisinya sebagai fa'il untuk fi'il ibtala. Ibtala itu telah memberikan ujian. Dan Ibrahim walaupun agak didahulukan sebelum fa'il, biasanya di akhir ya, tapi kalau dibalik ibtala rabbuhu Ibrahim. Kalau dibalik itu pas ya. Kalau dibaca wa idzibtala Ibrahimu rabbahu. Nah, bahaya ini ya. Yang memberikan ujian bukan Allah tapi Nabi Ibrahim. Nah, itulah ya. Sehingga hati-hati juga dalam baca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini harus kita baca sesuai dengan hukum tajwidnya. Harokatnya kita baca persis seperti itu. Kalau kita tidak menguasai ilmu qiraat ya, yang berbeda-beda, maka kita baca persis apa adanya. Karena kita salah dalam membaca, bisa dalam kategori melakukan lahan. Lahan itu kesalahan. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an itu ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan lahnun khafi, kesalahan yang samar, atau khotok khafi ya, kesalahan yang samar.
dan ada lahnun jali, kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal itulah yang bisa merubah makna. Seperti itu tadi. Ibrahim yang diberikan ujian oleh Allah, kalau salah dalam membaca, Ibrahim yang menguji Allah, ini kan bahaya. Yang sudah pernah kita contohkan ketika membaca ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, itu ada sebagian yang membaca la ta'khudhuhu. Kalau yang ditulis di mushaf la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, bahwasanya Allah itu sama sekali tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. La-nya itu la yang menunjukkan arti tidak. Tetapi kalau kita baca pendek la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, maka berarti pasti sungguh-sungguh Allah itu pasti ngantuk, pasti tidur. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini merupakan bacaan yang salah dan dalam kategori lahnun yang jali, kesalahan yang jelas. Walaupun perbedaannya hanya panjang pendeknya, maka membaca mat memenuhi haknya ya. Huruf tersebut kita baca, sifatnya kita penuhi, itulah wajib ya. Kita wajib membaca Al-Quran dalam bentuk yang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi hukum membaca Al-Quran secara praktek itu fardu ain, sedangkan hukum secara teori itu fardu kifayah. Kita membaca nun mati ketemu hamzah, jelas dohir atau nampak nunnya ya. Wa min ayatihi, tidak boleh wa min ayati, tidak boleh. Tapi kalau ditanya nun mati ketemu hamzah, bacanya apa di sini? Hukumnya tidak tahu. Nah, itu fardu kifayah ya. Harusnya idhar dia, tapi tidak tahu. Tapi prakteknya benar. Itu boleh ya, enggak apa-apa. Mempraktekkan bacaan Al-Qur'an itu adalah wajib, mengetahui secara teori itu fardu kifayah. Kata Imam Ibnul Jazari, wal akhdhu bil Qur'ani hatmun lazimun. Dan mempraktekkan membaca Al-Qur'an secara tajwid itu wajib fardu ain. Li'annahu bihil Qur'anu unzila wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Al-Qur'an diturunkan dengan tajwid dan sampainya kepada kita itu juga dengan tajwid yang bersanad. Bagi qori ya, orang-orang yang hafal Qur'an atau yang mempelajari ilmu sanad ini, Al-Qur'an ini ada sanadnya. Dari Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan, kepada murid-muridnya, sampai turun-menurun ya, sanadnya sampai ulama-ulama kita saat ini. Inilah kajian kita pada pagi hari ini, saya kira cukup dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada guna dan faedahnya bagi kita semua. InsyaAllah kita hanya tersisa 2 kali pertemuan, yaitu hari Jumat besok dan hari Sabtu. InsyaAllah hari Ahad kita akan Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk panjenengan semua, Anda semua, dan juga untuk kami yang menyampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.